Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam mata pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan bab kita masih di kekongruenan dan kesebangunan di pertemuan ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita kepahaman ilmu serta keberkahannya. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kesebangunan. Nah, masih ingatkah kalian mengenai syarat dari dua bangun dikatakan sebangun itu jika apa? Ya, yang kemarin ada dua ya yang syaratnya. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, ini adalah dua syarat dua bangun dikatakan sebangun. Ya, masih ingat ya? Oke, hari ini kita akan latihan soal. Sebelum latihan soal, kita akan membahas tentang contoh soal dulu ya. Yuk, kita langsung ke contoh yang pertama. Apakah bangun persegi panjang KLMN itu sebangun dengan persegi panjang PQRM? Perhatikan persegi panjang KLMN yang besar, kemudian yang di dalam itu PQRM. Nah, ditanyakan apakah bangun itu sebangun? Yuk kita bahas. Ingat tadi syarat dua bangun dikatakan sebangun itu, yang pertama harus perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai, harus senilai. Kita bandingkan dulu sisi-sisinya. Kita akan membandingkan persegi panjang yang besar yang KLMN dibanding dengan PQRM. Berarti saat kita mulai dari yang besar dibandingkan yang kecil, selalu besar banding yang kecil ya. Ya, jangan dibolak-balik. Harus sama. Besar banding kecil terus. Atau dari kecil ke besar juga boleh, tapi harus senada, semuanya kecil dibanding besar. Kita akan mulai dari yang besar yaitu KL. KL kita bandingkan dengan KL ini ya. Ini dia bersesuaian dengan ini ya. Nah, kita berarti akan membandingkan ini KL dibanding QR. Berapa KL banding QR? KL dibanding QR sama dengan berarti 12 dibanding 10. Sama dengan kita sederhanakan yang paling sederhana perbandingan ya. 12 dibagi 2 6, 10 dibagi 2 5, berarti 6 banding 5. Kemudian KL ini panjangnya sama dengan NM ya. QR panjangnya sama PM. Yuk kita bandingkan sisi itu, berarti NM dibandingkan sama PM sama dengan tadi berarti 12 dibanding 10, yaitu 6 banding 5. Nah, dua sisi ini sama perbandingannya 6 banding 5. Apakah sisi yang lainnya juga memiliki perbandingan yang sama 6 banding 5? Yuk kita beralih ke lebarnya. Perhatikan KN. KN nya 8, kita bandingkan sama PQ ya, bersesuaian dengan PQ. PQ nya 6. Tadi KN nya 8, PQ nya 6 ya, kita bandingkan KN banding PQ sama dengan 8 banding 6. Kita sederhanakan, 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3. Ternyata kita memiliki perbandingan 4 banding 3 ya. Kita beralih selanjutnya. KN itu sama nilainya ya, sama LM sama 8. PQ nilainya sama RM. Yuk kita bandingkan sisi itu. LM dibandingkan RM itu sama dengan 8 dibandingkan 6 juga, sama dengan 4 banding 3. Nah, ternyata ini memiliki
ya perbandingan yang berbeda. Satunya 6:5, satunya 4:3. Berarti dia tidak memiliki perbandingan yang senilai. Perbandingannya tidak senilai, beda ya, tidak sama. Ya. Walaupun dia memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya, sudutnya sama besar karena persegi panjang. Siku-siku K sama dengan Q, L sama dengan R, kemudian M sama dengan M, berimbet, N sama dengan P. Walaupun sudutnya bersesuaian sama besar, tapi karena ada ini perbandingannya tidak senilai, maka kita bisa menyimpulkan jadi bangun persegi panjang KLMN itu tidak sebangun dengan persegi panjang PQRM. Nah, tanda sebangunnya dicoret, berarti bangun ini tidak sebangun karena tadi ada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak senilai. Saya untuk nomor 1. Selanjutnya ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui trapesium double ya, atas sama bawah. Trapesium TURS itu sebangun dengan trapesium PQUT. Yang TURS itu yang atas, PQUT yang bawah ya. Jika diketahui ST itu dibandingkan TP itu sama dengan 2:3. ST dibanding TP itu sama dengan 2:3 perbandingannya ya. Tentukan panjang SR. Nah, kita disuruh mencari SR. Untuk mempermudah, ya kita keluarkan yang trapesium TURS yang warna kuning ya. Kita keluarkan. Nah, ini adalah trapesium TURS. Kemudian yang PQUT yang warna hijau. Nah, dengan ini kita bisa mudah membandingkannya kan. Perhatikan trapesium warna kuning sama yang warna hijau. Kita bahas untuk mencari SR. Kita tahu tadi bahwa TURS itu sebangun dengan PQUT. Maka berlaku yang pertama tadi apa? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, mana sisi yang bersesuaian? Yuk kita lihat. Kita mau membandingkan SR ya. Berarti SR. Nah, kita bandingkan sama apa? Ya, sama TU. Kemudian TU ini yang bawah ya, ingat ini TU yang bawah ini. Kita bandingkan dengan yang bawah juga. PQ. Kemudian tadi diketahui ST ini terus banding dengan TP ini. Yuk kita tuliskan bandingannya. Berarti SR dibandingkan TU sama dengan TU dibandingkan PQ sama dengan ST dibandingkan dengan TP sama dengan 2:3. Ingat tadi kita membandingkan dari yang kuning ke yang hijau ya. Berarti continue kuning ke hijau, jangan dibolak-balik. Nah, kita dapat perbandingan seperti ini, 2:3 semuanya. Lalu kita akan mencari SR. Sedangkan saat mencari SR, kita harus tahu TU. TU sudah diketahui belum? Wah, ternyata TU-nya juga belum. Jadi kita harus mencari TU dengan apa yang sudah diketahui, yaitu dengan PQ, karena sudah diketahui PQ ya. PQ-nya berapa? Nah, ini kita ambil ini. TU dibandingkan sama PQ itu sama dengan 2:3. Kita tahu tadi PQ-nya berapa? PQ-nya 36 ya. Berarti kita bisa mengisikan PQ-nya 36. TU per 36 sama dengan 2/3 ya. Untuk mencari TU berarti
silakan dikali silangkan ini ke sini ya, berarti 36 kali 2 ini ya. Ya, 2 kali 3 6 dibagi 3, yang di bawah ini per 3 sama dengan 36 dibagi 3 12. 12 kali 2 24. Kita dapat TU nya 24. TU nya 24. Nah, baru kita bisa mencari SR karena TU sudah didapat. Nah, TU sudah didapat, kita bisa pakai ini ya. Dan ini tadi 2 banding 3. Berarti SR dibandingkan TU itu sama dengan 2 banding 3. TU nya kita masukkan 24. SR dibandingkan 24 sama dengan 2 banding 3. Berarti SR sama dengan 24 kalikan 2. 2 kali 24 per 3. 24 dibagi 3 8. 2 kali 8 16 cm. Nah, kita sudah dapat ya SR, ternyata 16 cm. Nah, itu adalah pembahasan nomor 2. Bisa ya untuk nomor 2. Ingat perbandingannya. Nah, sisi yang bersesuaian juga harus dibandingkan dengan cara yang benar. Nanti kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Bisa dipahami ya untuk nomor 2. Selanjutnya contoh soal yang ke-3. Jika diketahui persegi panjang ABCD itu sebangun dengan EFGH. Nah, gambarnya seperti ini. ABCD di dalamnya EFGH. Tentukan panjang AD. AD itu berarti yang di dalam ya. Nah, berapa? Ingat untuk membandingkan kesebangunan harus ada sisi yang sama-sama diketahui. Kira-kira apa yang bisa diketahui yang di dalamnya? Kita tahu EF itu 18 cm. EF 18 ya. Nah, berarti AB berapa? Kalau kanan kirinya 3 dan 3. 3 tambah 3 6. 18 dikurangi 6 berapa? Ya, 12 ya. Nah, kita tahu AB 12. Nah, ini baru bisa kita mengerjakannya. Yuk kita bahas. Tadi karena sebangun, sisinya yang bersesuaian, perbandingannya senilai ya. Kita punya EF. Kita mau membandingkan yang besar, yang kecil dengan yang besar. Yang kecil dulu, berarti AB dibandingkan EF sama dengan tadi berapa AB? 12 per 18 sama dengan 12 dibagi 6 2. 18 bagi 2 3. Nah, kita punya perbandingan 2 banding 3. Ternyata perbandingannya 2 banding 3. Berarti sisi yang lainnya itu juga perbandingannya 2 banding 3. Kita mau mencari AD. AD itu bersesuaian dengan apa? Ya, dengan EH. Berarti bandingkan AD dengan EH. AD bandingan EH sama dengan 2 banding 3 juga. EH nya kita masukkan 15. Berarti AD berapa? 15 kalikan 2 ya. Berarti AD sama dengan 2 kali 15 dibagi 3. 15 bagi 3 5. 2 kali 5 10 cm. Nah, kita dapat AD nya 10 cm. Nah, bisa mencari AD. Kita dapat ya AD nya 10 cm. Bisa untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Bisa, Bu. Oke, kita lihat apakah bisa. Untuk tugas hari ini mengerjakan latihan soal. Ada berapa ya soalnya? Ini soal yang pertama. Apakah bangun berikut sebangun? Nah, silakan diteliti, diselidiki apakah bangun ABCD itu sebangun dengan EFGC. Nah, apakah mereka sebangun? Silakan diselidiki dengan syarat tadi ya. Yang kedua, sebuah foto dengan ukuran 30 cm x 50 cm dipasang pada sebuah bingkai sedemikian sehingga sisa bingkai di luar sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah itu 5 cm.
Nah, apakah foto dan bingkainya sebangun? Nah, silakan dijelaskan apakah mereka sebangun atau tidak. Dan soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut ya. Nah, jika trapesium TURS sebangun dengan trapesium PQT, jika diketahui ST banding TP itu 2:3, tentukan selisih panjang SR dan PQ. Selisih berarti dikurangi ya, yang panjang dikurangi yang kecil. Oke, bisa. Yang nomor 3 nih, yang terakhir, soalnya cuma 4 kok. Yang keempat, sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 40 cm x 60 cm. Di sebelah atas foto masih terdapat karton selebar 4 cm, dan di sebelah bawah foto masih tersisa karton selebar 11 cm. Jika foto sebangun dengan karton serta lebar karton yang tidak tertutupi sebelah kanan dan kiri itu masing-masing sama, tentukan lebar kartonnya yang tidak tertutup foto di sebelah kiri dan kanan foto itu berapa senti ya, dicari lebarnya. Nah, nanti kalian bisa memisalkan lebar kanan kirinya, misalkan X. Nah, berarti kalian punya X dan X kanan kiri. Nah, silakan dicari lebarnya itu berapa. Bisa ya untuk mengerjakan 4 soal ini, mudah kan? Nah, selamat mengerjakan, semoga diberikan kemudahan. Ingat untuk selalu semangat untuk belajar menuntut ilmu lillah, maka engkau tak akan lelah. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu Ita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.